Pakito dan juga Matilda karena berat untuk bisa menangin satu lane. Karena sempat terlihat juga satu tim kan dari Matilda dan juga Pakito sendiri. Sedangkan dengan dibandingnya dari Export, dari Onyx Esports ada kecenderungan mereka tidak akan mencoba untuk mengajak bermain terlalu jauh, terlalu late game. Dan juga Esmeralda di banning. Apakah ini suatu petunjuk dari Rebellion Genflix untuk melakukan banning terhadap Pauvius? Karena Pauviusnya terbuka dengan sangat jelas sekali bisa diambil oleh Onyx Esports yang masih terbuka juga dan cukup mengerikan, bisa dipakai sebagai flex pick untuk di awal-awal. Itu adalah Hayabusa belum. Ya, dan juga bisa menghancurkan lagi apa strategi yang mungkin udah dikeluarkan, yang akan dibangun oleh Rebellion Genflix, karena kita tahu Jisa dengan assassination-nya itu adalah salah satu user yang sangat-sangat baik juga apabila lagi nih diambil sudah itu untuk Pauviusnya, karena sekarang Esmeralda dihilangkan, Hayabusa, Lancelot, akankah mereka mau menentang Maut untuk bisa melawan hero tersebut loh? Kalau nggak emang di-ban dan di-ban Oke. Banyak yang lepas. Hayabusa first pick. Betul, Haya ada sekarang kalau mau pakai. Seberapa tinggi prioritas untuk Hayabusa bagi Onyx Esports? Kita tahu bagaimana Sans dengan Hayabusanya sangat licin sekali. Dan itu dia first pick Hayabusa. Nah, yang menarik dari Rebellion Genflix, seperti apa respons mereka sekarang? Apakah mereka coba untuk Barats dengan Beatrix, atau mereka bisa mencoba untuk combo yang lain? Ruby dengan Benedetta masih bisa dipakai tadi untuk topiknya. Benedetta juga masih masuk ke top topik untuk Rebellion Genflix, Thalia. Iya, masih ada Benedetta, masih ada Ruby untuk salah satu bisa dibilang stopper untuk Hayabusanya sendiri. Tapi kalau mereka mau ke arah Roamer, sebenarnya masih ada Popol Kupa dan juga Jawhead. Kalau misalnya mengamankan Popol Kupa dan juga Jawhead dari Rebellion Genflix, ini bakal enak banget. Seperti tadi salah satu yang sudah kita bahas di awal, bagaimana cara untuk ngepres dari jungle seorang Sans dan Jawhead Popol Kupa. Menurut aku early agresifnya ini bakal kuat banget sih. Tapi kita lihat, ternyata itu dia Jawhead dan Ruby, satu stopper, satu buat ngerusuh ke arah early dari Onyx Esports Papulung. Yap, udah ada dua hero yang bisa dibilang ya akan menjadi sebuah penghalang juga nih untuk Hayabusanya bisa semena-mena terhadap beberapa player yang akan dimiliki oleh Rebellion Genflix. Yang satu bakal ngerasa seperti apa yang bilang Thalia, yang satunya lagi bakal bisa menahan bagaimana pergerakan dari Hayabusa setelah dia mungkin mengeluarkan shadow kill-nya, I'm Offended ataupun Don't Run Wolf King yang dibikin oleh Ruby di saat dia berdekatan dan juga masuk di dalam zona damage dari Shadow Kill akan menjadi buah si malakama untuk Hayabusa itu sendiri. Dua hero selanjutnya, akankah Kaja yang dari minggu ke minggu selalu kita lihat dari Onyx Esports akan keluar lagi saat ini, karena bisa menjadi salah satu pilihan juga, ataupun partial untuk kali tapi Chour terdengar, dan juga udah ada Kaja lagi Kaja. Betul, Kaja bisa ditaruh sebagai mid laner, bisa juga dipakai untuk cewek bermain gold lane. Jadi optional banget sebenarnya untuk Kaja di sini ya, karena kita tidak melihat adanya target untuk Kaja. Sementara waktu Ruby ketika terkena Divine Judgment bisa memberikan serangan balasan, demikian juga dengan Jawhead. Ketika satu buah tarikan dari Kaja gagal untuk membuahkan hasil, eject counter akan bisa dilakukan oleh Rebellion Genflix. Sehingga ya ini dua-duanya adalah hero pick off sih buat Onyx Esports. Mereka seakan-akan ingin langsung menutup hero apa yang ingin dipergunakan sebagai jungler untuk Rebellion Genflix. Tapi ternyata stopper bertambah lagi sekarang Thalia. Sudah ada Eudora juga. Jadi Eudora dengan segala macam timingnya dia ketika bersembunyi di dalam semak-semak dan tiba-tiba keluar lightning ball. Wow, itu bisa memberikan efek shock terapi untuk pemain dari Onyx Esports. Iya, jadi ini kalau kita melihat dari Rebellion Genflix, mereka sudah ada dua hero stopper, ada Eudora, ada Ruby. Ini menurut aku Hayabusanya, kalau nanti bakal ditaruh di tangan Sans, kita bakal melihat bagaimana Sans harus waspada banget. Dia harus berhati-hati banget, karena bisa aja dia lagi mau inisiasi untuk Shadow Kill, kena Lightning Ball, ditambah Don't Run Wolf King, udah gak bakal bisa gerak. Tapi itu dia, dari Rebellion Genflix sudah satu band lagi ke arah seorang Barats, menutup satu hero locker lagi, karena tadi kita udah melihat juga banyak hero lock yang datang dari Onyx Esports ya. Ada Kaja, ada Chow, Lancelot, makin meminimalisir jungle dari Rebellion Genflix. Tapi masih ada Roger sih sebenarnya Om Awa. Yap, ada Alucard mungkin juga. nanti bisa di ban lagi ya Om ya, tetap bisa di ban lagi di ban yang kedua. Atau kalaupun nantinya Roger nggak di ban sama Rebellion Genflix nih. Ya, karena Roger sebagai salah satu counter juga ya nantinya untuk mid game, late game berhadapan dengan Hayabusa.
Dan kalau dilihat dari Rebellion Genflix, mereka sudah membuang Barat Zero yang sangat tebal sekali dan memang lagi naik down banget ya di 2 minggu yang terakhir ini. Apakah dari Rebellion Genflix mereka ingin menggunakan fighter sebagai jungler mereka? Karena otomatis fighter-fighter bakal benci banget untuk berhadapan dengan Barats. Dan Iya, itu sebabnya kenapa Barats Balmond di-ban juga dan Benedetta. Oke. Satu buah sideliner juga sudah di-ban kali ini. Rebellion Genflix tidak ingin berhadapan dengan hero yang bisa ngedash dan sulit untuk ditangkap. Karena ini udah cukup banget sih. Sisi semua juga buat Rebellion Genflix. Jadi sisi lawan sisi sekarang siapa yang bisa kendalikan map lebih aware juga dengan sekeliling. Dan last ban untuk Onyx Esports, pilihan Roger kah? Atau ke arah fighter yang lain Pak Pulung? Atau kalau mau ya Kagura masih memungkinkan, tapi sudah ada Eudora sih. Tuh jungler lagi yang harusnya dihabisi oleh Onyx Esports sekarang. Roger kah? Atau mungkin Roger justru ke sih. arah marksman? Roger sih harusnya ya Pak Pulung. Demons shall bathe in their blood. Oh, Alucard. Alucard. Oke, untuk Baik. Jisai. Alucard. Iya. Alucard ternyata Karena naik daun. naik down juga gitu loh, sama-sama naik down, Baratnya Iya. di-ban. Jadi ada kemungkinan besar nih ya, ini junglernya pengen sesuatu yang nggak ingin berhadapan dengan Barats. Dan ya kita tahu banget bagaimana Barats bisa menghentikan pergerakan dari Alucard dengan adanya Detona's Welcome. Tuh itu dia Yap. tanpa Alucard, tapi Roger terbuka sekarang untuk Rebellion Genflix. Atau Lung, bagaimana kalau Rebellion Genflix mau pakai Aulus sekarang? Oh enggak ya Roger ya? Belum, Roger, belum, belum, belum. Roger, belum. Roger. Aduh. Gue di Onyx malah nih Om, kalau untuk Aulus. Ada kemungkinan besarnya Bisa ya? jadi nih. Bisa jadi nih Aulus Bisa nih. jadi. Yang tebal ya, Karena pokoknya yang tebal. Balmond masih kebuka sejak sekarang. Untuk boots user Balmond udah kita tahu lah bagaimana gila-gilaannya. Lapu-lapu kemarin Nah. pembalik cerita di dalam derby yang terjadi. Hylos. Hai Los. Melos. Wow. Oh wow, berarti ini cowoknya bukan Romer Pak Pulung dan Hanzo. What? Dua ninja? Jadi ini yang pakai Sans? Hayabusa? Cewek yang pakai cewek Haya berarti ya, Gold Lane. Cewek Haya. Oke. Mantap, kita bakal melihat Hanzo di tangan Sebentar. seorang Sans. Ini Sebentar, apa sebentar. sih? Ini Lo gak lihat ekspresi pemain-pemain dari Rebellion Genflix. Wow, apa nih? Hah? Sesuatu yang Ini cukup unik yang sedang Surprise terjadi me. sekarang. Aduh. Udik banget lagi loh. Om ini coba kalau dari Onyx nih kita tebak-tebakan ya. Cewek Haya, Ya, Cewek Haya, Drian Gold Lane. Kaca. Drian Drian Kaja. Kaja. Drian Kaja. Boots Chow. Boots-nya Cho. Ya nggak sih? Iya. Bootsnya Chow. Iya. Oke. Keyboy, Hylosnya Hylos. Keyboy. Iya. Boy, Hylos. Oke, Sansnya udah kita lihat. Hanzo. Oke. Wow. Sun. Oke, dilawan dengan Sun. The Semakin Sun menarik sekarang ya. udah. Yap. Minggu ke-6 dibuka Ini. dengan draft yang cukup menarik. Hanzo, Oke. Hanzo yang menurutku ya, ini dulunya kan dipakai sama si Jisa gitu. Ternyata Jisa dimainin yang pernah menggunakan. sama Onyx kan. Betul, dan itu Iya. kan bukan di MPL, di MDL kemarin belum. Iya, dan kita juga kemarin dari beberapa minggu yang lalu ya di saat RBN bermain kita sangat menantikan ya dari Jisa itu ingin mengeluarkan ataupun mengeluarkan dari Hanzo-nya, tapi ternyata Onyx lah yang mengeluarkan Hanzo untuk di MPL edisi 8 ini. Jadi ini waktunya kita akan melihat pertandingan antara Onyx Esports versus Rebellion Genflix. Jadi kalian di luar sana pendukung dari kedua tim ini langsung banjirin kolom komen kita dengan dukungan-dukungan kalian, ataupun kalau emang itu belum memuaskan bisa langsung aja menuju ke Instagram atau dari Thalia, Omawa ataupun Pak Pulung ya. Cuman di kolom komen kita lagi dan lagi Pulung ingin mengingatkan, kalau ada komen-komen negatif, ayo langsung kita tiban aja sama komen-komen positif ataupun kita gas mereka dengan caper. Sebentar, Lung, berubah lagi, Lung. Caper apa lagi tuh? Hanzo-nya jadi mid laner ternyata. Coba puyeng kakak. Drian Hanzo. Waduh. Drian Hanzo. Iya, Bentar. Drian menggunakan Berarti Hanzo. sampingnya Ocho bener, oke. Drian, what? Dia cuman mau masuk dan juga mengambil ke arah purple buff-nya tapi gagal Om Wawa. Sebuah aksi percobaan di early game. Oke, gua tahu bagaimana strateginya. Ingin langsung masuk, dapat 5 hit, dapat ke arah purple buff ditahan. Dia mau hilang di situ ataupun enggak, itu urusan belakangan Om Wawa ataupun Thalia.
Iya, yang penting dapetin Betul. dulu nih purple buff milik seorang Jisa. Tapi itu dia mengorbankan nyawanya menjadi first blood bahkan di bawah menit yang pertama. Walaupun sejauh ini 1-1, tapi kita lihat bagaimana dari Suns-nya justru yang agresif banget. Yang kita tahu, Suns mainnya itu farming di awal justru menunjukkan bagaimana gameplay agresif dia di arah early seperti ini, Pak Pulung. Yap, itu dia yang terjadi. Namun udah ada serangan balasan yang dilakukan oleh Rebellion Game Freak, di mana mereka menguasai dari setengah area sungainya. Tapi Kaja di atas sana malah berhasil untuk mengamankan langsung satu Little Crab. Buset, Jisa melakukan farmingnya bisa masuk arah situ loh. Jisa udah level 4, lightning bomb dikeluarkan. Sangat dan makin kreatif lagi makin kesini. Dan Onyx beserta dengan Adrian lagi Om ya. Adrian lagi usernya. Coba tadi kita udah menyebutkan ya udah bagaimana Adrian dari minggu ke minggu ya. Dan terjadi lagi. Sementara itu untuk sekarang kita lihat ada Sun dan juga Adrian udah mulai bersama. Level 3 dan juga level 4 Turtle mulai hadir. Sementara itu Quad Shadow, Phantom Shuriken langsung aja dikeluarkan. Terlihat ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain Rebellion Game Freak, di mana 3 playernya udah mulai langsung mancing aja ke arah Turtle-nya. Tapi langsung terkena efek dari Law and Order, langsung dicolok begitu aja, terstun. Keyboy-nya ingin masuk jauh lebih dalam lagi, masih santai. Boots-nya jauh akan lebih tebal lagi dengan high loss-nya yang ada di XP Lentalia. Yap, dan lihat bagaimana kali ini dari Kibonya sudah terkena ejector, tapi masih bisa kembali ke arah belakang, masih bisa selamat. Sementara itu Drian dengan bayangannya, dia masih mencoba untuk mendapatkan satu buah pick off ke arah Jawhead. Tapi satu tetes terakhir dari Birul justru dia masih bisa selamat. Dan kali ini Turtle nampaknya mencoba untuk diamankan oleh Onyx Esports. 2 ninja di arah mid lane, benar-benar rusuh banget Pak Pulung. Ini 2 ninjanya mulai beraksi di saat mereka bersama nih udah tidak baik-baik saja nih kayaknya. Land of Dawn, Pinnacle ninjanya langsung dikeluarkan. Mau kemana itu Driannya, hanya membersihkan satu wave minion di area mid. Dan Suns-nya pun masih akan melakukan farmingan, masih di bawah 5 menit. Ini adalah waktu yang baik juga untuk mengumpulkan secepat-cepatnya dari sisi level dan juga gold yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Birul sendiri di bagian atas, tapi ternyata untuk kali ini udah ada Way of Dragon yang langsung tercipta, ditarik lagi dengan adanya satu Divine Judgment. Hanya saja di tempat yang berbeda udah langsung nongol 2 orang lagi, 3 orang bahkan langsung disetrum begitu aja. Konslet sudah untuk cownya, 1 untuk 1 terjadi pertukaran Talia. Yap, masih 1-1 sejauh ini, belum ada yang lebih unggul dari satu sama lain. Tapi kalau kita lihat dari segi network, Onyx Esports sudah mulai meliding. Dan aku mau ngingetin bagi teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di Snack Video. Karena apa? Kamu bisa mendapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Maka langsung aja download aplikasi Snack Video sekarang juga. Tapi kita back to the game kali ini. Oh, sudah ada yang terkena sedikit stun dari seorang Boots dan juga Ryuk di arah bottom lane, tapi masih dicicil kali dari foul-nya. Masih bisa selamat, nggak mau terlalu overcommit dari kedua belah tim sejauh ini Pak Pulung. Yap, udah ada tadi sebuah seruman ataupun efek stun yang diberikan oleh Eudora. Untungnya masih bisa kabur dengan Quad Shadow yang dimiliki oleh Hayabusa, dan dia pun masih selamat kabur dari area tersebut. Walaupun tadi udah ingin langsung mengganggu dan juga mencoba mengambil area dari purple buff yang dimiliki oleh Rebellion Game Freak. Ceweknya udah mulai masuk area tengah di bawah menit ke-5 ataupun di bawah menit ke-8. Siapapun yang ditarik oleh Kaja, kesempatan hidupnya pasti akan kecil banget. Tapi Keyboy berhasil langsung di-ejector begitu aja, dan sekarang dia pun langsung dilumat habis-habisan, menghilang lagi satu player yang dimiliki oleh Onyx Esports Talia. Iya, sudah hilang satu lagi player oleh Onyx. Tapi walaupun demikian kita melihat bagaimana dari arah top lane-nya. Cewek nampaknya sudah mulai di set up untuk ganking. 4 pemain dari Rebellion Game Freak ternyata mencoba untuk menzoning cewek di arah top lane karena mereka ingin mengamankan dari segi turtle-nya. Ryuk sudah mendapatkan Haze Claw, bakal bisa stand lagi. Tapi dari Hanzo-nya sendiri dengan ada Pinnacle Ninja sudah memberikan informasi ke arah teman-temannya bahwa Turtle sudah mulai di start file melakukan ejector ke arah seorang Keyboy. Keyboy cukup sekarat menjadi target utama, tapi ternyata masih bisa ngedash ke arah belakang, masih bisa selamat, dan Turtle-nya justru diamankan masih oleh seorang Jisa. Walaupun fallnya harus tumbang di tangan seorang Suns. Tapi walaupun demikian kita melihat kali ini dari Rebellion Game Freak juga langsung tarik mundur semuanya Pak Pulung. Pengorbanan dari seorang tank di mana dia memberikan dirinya agar untuk ditukar lagi. Untungnya Turtle berhasil dia ambil. Andai tadi Turtle nggak bisa diambil, buset, itu pasti bakal sangat-sangat rugi sekali dari Rebellion Game Freak. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi di atas sana, tapi cewek dan juga Birul hanya saling memisahkan diri aja nih Talia.
Iya, masih saling berhadapan-hadapan, tapi kita melihat lagi-lagi dari Kiboy-nya terkena ejector. Untungnya target yang di-eject itu merupakan seorang Chow, yang mana Chow dengan dia menjadi roamer, dia cukup tebal juga di arah depan, jadi masih bisa untuk menyelamatkan diri ke arah belakang. Coba yang terkena ejector itu Sans atau mungkin Hanzo-nya, udah pasti satu buah punishment bisa diamankan oleh Rebellion Genflix. Sementara lagi-lagi Val mencoba untuk mencari target optimalnya, siapa yang bisa dia rusuhin di menit-menit awal seperti ini, Pak Pulung. Yap, ini dari dua orang ini juga siapa nantinya akan menjadi korban. Langsung aja Way of Dragon diberikan kepada Huba, tapi ternyata salah arah loh. Salah arah, kehilangan momen dan selamat sudah Hubanya. Di atas sana ada sebuah pergerakan yang langsung diberikan oleh Sannya. Ingin mendapatkan ke arah satu auto turret, tapi ternyata dia pun harus mengeluarkan flickernya dan kabur dari hal tersebut karena melihat dan juga tahu udah ada beberapa player. Tapi sekarang ejectornya connect, jauhnya dilempar, disetrup, digaruk, langsung menghilang dari Land of Down Italia. Yap, Kiboy-nya tumbang, tapi kali ini dari Val juga langsung nabrakin dengan ada satu buah Unstoppable Force ke arah depan, tapi belum di-ejector. Bukan target yang optimal bagi seorang Val, dan kali ini dia bergerak ke arah mid lane, melakukan flick out ke arah depan, dan Rian menjadi kunci utamanya. Langsung aja di take down, begitu pula dengan ada Huba yang langsung dibalaskan dendamnya. Bus menjadi perlahanan terdepan, dia benar-benar menyerap semuanya, benar-benar ngebadanin semuanya, tapi sudah ada Mavoindet dan juga ada Way of Dragon yang terconnect. Val-nya hilang satu demi satu dari Rebellion Genflix, berhasil ditumbangkan, tapi Kiboy langsung flick out ke arah belakang, ada dia cung sekarat. Sisanya gak cukup untuk bertahan karena langsung aja digempur oleh Sans dan juga cewek, begitu pula dengan Ryuk, tapi untungnya langsung masuk ke arah turret, berlindung dari serangan teman-teman Onyx Esports. Tapi kali ini kita melihat bagaimana di menit ke-7 perbedaan network yang item yang cukup didominasi oleh Onyx Esports, Om Wawa. Ya, aku lagi ngelihat item dari Boots sendiri di mana sudah selesai untuk Dominance Ice, ada Molten Essence di sana dan bahkan mengarah ke Clock of Destiny juga. Jadi Halosia memang akan didesain nanti untuk late game bakal jauh lebih sakit lagi Talia. Sedangkan untuk Rebellion Genflix masih baru ada War X dan Roger yang sebentar lagi juga seharusnya akan menuju ke War X Talia. Yap, tapi itu dia Turtle untuk yang ketiga kalinya. Kali ini berusaha untuk dikontes dari kedua belah tim, Pak Pulung. Yap. Nih, lagi dan lagi nih hanya percobaan untuk bisa mancing mania hacep aja, tapi ternyata tadi pemain yang dimiliki oleh Rebellion Genflix malah mereka bisa mendapatkan ke arah satu player dimiliki oleh Onyx, bisa sampai sana. Hanzo-nya mungkin masuk ke dalam tubuhnya lagi, diseret habis-habisan. Sannya di bawah berhasil untuk mendapatkan tempat dan juga waktu menghancurkan satu outer turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tertinggal dari sisi objektif sejauh ini mereka lebih unggul satu objektif dimiliki oleh Rebellion Genflix. Sementara itu Kiboy-nya engkau mau pergi ke arah mana, mulai digebukin, dicakar, dipukul pakai tongkat, hilang sudah lagi dan lagi. Untuk Kiboy-nya udah 4 kali dia mendapatkan gempuran yang dilakukan oleh pemain Rebellion Genflix Italia. Iya, dan kali ini dari Rebellion Genflix mencoba untuk mendapatkan satu buah objektif di arah tengah, tapi biru cukup sekarat, dia harus langsung flick out ke arah belakang dan juga recall kembali, gak mau terlalu overcommit, dia juga sudah kehabisan dari segi energinya. Sementara itu kita melihat kali ini dari arah mid lane Boots yang berganti lane, dia ngejagain di area tengah, gak mau sampai memberikan satu objektif parat oleh ke arah Rebellion Genflix, Pak Pulung. Ini balik lagi nih, Sannya tetap ya bisa dibilang dia sangat gigih banget, tapi sekarang Sansya berhasil dicek. Belum ada lagi sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan damage tambahan hingga Sansnya sempat untuk mengeluarkan Shadow Kill dan juga Quad Shadow ke bagian belakang. Dia hanya selamat, pertempuran kembali terjadi di bagian tengah. Seorang diri dikebukin rame-rame, sementara itu untuk Kiboy-nya langsung aja mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak. Dia hanya melihat dari kejauhan. Bahkan untuk kali ini Kiboy-nya lah yang diserang habis-habisan oleh Birul dan juga rekannya. Hilang lagi pemain Onyx Esports, di mana sekarang Rebellion Genflix unggul dari jumlah poin kill. Ada Burst di bagian tengah, masih santai aja. Ring of Fire langsung dikeluarkan untuk bisa menghilangkan satu webinar, tapi dia juga udah berhasil mendapatkan satu player dan sekarang dibalaskan lagi oleh Jisa dengan garukannya yang begitu menyakitkan Talia.
Iya, berusaha untuk bertahan di area mid lane dengan glory pathway milik seorang Hylos. Dia berhasil untuk mendapatkan Birul dan mencoba untuk mengamankan atau masih mempertahankan objektif turretnya. Tapi sayang sekali dia harus mengorbankan nyawanya di tangan seorang Jisa. Dan kali ini Onyx Esports setelah mereka sudah berhasil ditumbangkan 3 pemainnya oleh Rebellion Genflix, mereka harus lebih waspada. Karena dari networknya perlahan-lahan Rebellion Genflix ini sekarang udah mulai mengejar nih Omawa. Iya, pelan dan pasti banget sih. Apalagi Kiboy dia menemui kesulitan untuk bisa masuk ke dalam semak-semak. Berhubung di sana ada Huba dengan Eudoranya. Dan juga pastinya eject dari Val. Dia nggak bisa asal masuk ke dalam semak sekarang, Pak Bulung. Ini stopper-stopper yang dimiliki oleh Rebellion Genflix bikin puyeng banget sih Om. Susah sekali untuk melakukan sebuah pergerakan, tapi Birulnya seorang diri ditarik lagi langsung ditembak ataupun diberikan sabetan lewat shuriken yang dikeluarkan. Tapi setidaknya itu memberikan sedikit waktu agar mereka pemain Rebellion Genflix bisa langsung mendapatkan ataupun menggocek-gocek ke arah Lordnya. Ring of Punishment langsung dikeluarkan tapi Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Rubinya. Pertempuran terjadi di bagian atas sana, Sans di belakang. Buat Shadow ke depan, udah ingin mengeluarkan Shadow Kill tapi malah diejector begitu saja. Hanya saja Ryuk tertinggal sendirian dikebuki rame-rame, hilang sudah seluruh darah yang dia miliki kelar kali ini. Tapi mereka setidaknya mendapatkan Lord walaupun satu center turretnya di bagian tengah udah berhasil dilumpuhkan juga nih Thalia. Iya, objektif turret terpenting dari Rebellion Genflix di area mid lane sudah berhasil ditumbangkan. Tapi kali ini nampaknya Lord bakal cuma nge-buying time aja. Tidak akan terlalu berefek karena teman-teman dari Onyx Esports. Tapi itu dia Val terkena Shadow Kill, masih bisa bertahan dan dibantu langsung oleh seorang Jisa. Otomatis langsung dengan cepatnya, dengan sigapnya kembali lagi ke belakang dengan adanya Quad Shadow. Hayabusa masih bisa bertahan tapi di area bottom lane. Di sisi lain kita melihat bagaimana Boots 1v1 situation dengan adanya seorang Birul. Cukup untuk digebuk dengan ada clone teknik tapi langsung datang rame-rame cewek dan juga Kiboy flick out ke arah depan, belum mendapatkan divine judgment-nya dan bakal dilepas saja satu spell yang terbuang sia-sia Pak Pulung. Yap, dia pun masih bisa memberikan ataupun nge-buying waktu lagi. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Onyx tadi mengejar ke bawah hingga tercipta juga space yang ada di bagian tengah di mana center turretnya juga udah berhasil diambil. Nah, ini dia nih, antara orange buff yang dilempar atau ternyata kali ini langsung diamankan aja orange buff-nya ya kayaknya tadi ya. Orange buff-nya diamankan oleh menghilang. Di sana akan mendapatkan orange buff-nya. Akan satu ke tangan siapa? Oh, ada Drian. Ada Drian yang memakannya. Dengan Demon Face yang dia miliki nih kayaknya Om bawa ya. Betul, karena memang langsung bisa secure tadi ya di Fish-nya. Dan mari kita intip-intip lagi untuk item gamenya. Di sini Kajanya udah full damage. Holy Crystal, Divine Glaive, Twin Blade, Calamity Reaper itu udah jahat banget. Apalagi kalau yang terakhir nanti bakal mengarah kemana? Blood Wings kah nantinya untuk Kaja sendiri. Dan Rebellion Genflix mereka akan sangat bergantung kepada Roger di sini. Karena Rogernya harus habis-habisan juga ketika dia udah dive in. Teman-temannya harus follow up ke bagian depan. Sehingga akan menyisakan satu buah split yang bakal dimainkan oleh Birul. Tapi Birul juga masih tampaknya stick together. Dan ini kumpul 5. Sebentar lagi kita akan melihat efek dari kumpul 5 melawan 5 dibuka oleh Jisa. Sabar, dia akan di-ban di sini Pak Pulung. Ini gimana ya? Coba lihat serigala ada, tenyam ada, kuda ada, burung ada, lengkap bedah ini apa? Udah kayak kita lagi jalan-jalan ke Ragunan. Begitu pajaknya juga. Sementara itu Val dengan konsol yang dia miliki langsung maju ke bagian depan. Ternyata Drian yang akan menjadi korban sedikit lagi yang tersisa. Langsung aja dihajar habis-habisan. Pertempuran yang akan terjadi di area dari Purple Buff yang terjadi ataupun yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi pertempuran untuk saat ini Busnya masih bisa menahan seluruh damage yang dikeluarkan ataupun diberikan oleh Rebellion Genflix. Hanya ada Drian seorang diri Om Wawa yang berhasil terkena. Tapi Thalia, ini dia serangan yang dilakukan oleh Rebellion Genflix. Sangat-sangat mendadak dan mengejutkan. Iya, bahkan Rian menjadi target utamanya. Dan Rian dengan HP yang cukup tipis dari seorang assassin otomatis, ketika dia langsung di-lock oleh Rebellion Genflix, dengan mudahnya bisa menjadi punishment atau instant kill. Dan kali ini Rian sudah respon kembali, bisa join ke arah teman-temannya. Tapi lihat bagaimana dari Rebellion Genflix, monyetnya bandel banget Pak Pulung. Biru dari tadi melakukan split push di arah bottom lane, sekarang pindah lagi ke arah top lane. Seolah-olah dia emang tugasnya untuk nge-split push aja gitu Pak Pulung. Ya karena kalau dia udah mengeluarkan clone tekniknya itu ya Taran nggak ada rasanya lagi gitu loh. Pasti bakal dibikin, kita dengar dari efek suaranya aja pasti akan sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi ejektornya untuk kali ini untungnya masih gagal. Dan Kiboy pun masih selamat nih. Oh bahwa nih dari Rebellion Genflix mereka sangat menguasai bagaimana Land of Dawn. Dan juga sekarang mereka menguasai dari area river ataupun tiap initiate yang akan dilakukan loh bahwa. Iya, sebenarnya semakin late game di sini kesempatan Rebellion Genflix untuk menang game ini lebih besar lagi. Mereka punya Sun, split push udah
kuat banget dan pastinya harus dijaga oleh lebih dari satu orang, dan itulah yang mungkin lagi dilakukan oleh Rebellion Genflix sekarang. Lihat bagaimana saatnya nge-defense dulu karena memang harus motong semua minion-minionnya. Tapi ya Rebellion Genflix ada baiknya mereka bertahan, mereka nge-defense sambil menunggu opportunity atau kesempatan, Pak Pulung. Yap, ini dia tadi ada satu ejector yang udah melemparkan ke arah booth, tapi ternyata di belakangnya udah langsung ramai aja rekan-rekan dari Onyx Esports langsung hadir dan juga ingin melakukan sebuah tindakan balasan. Karena sekarang Valnya langsung berhasil ditangkap, jauh headnya tertinggal sendirian, Shadow Kill langsung dikeluarkan begitu aja. Masih ada Jisa yang masih berusaha untuk bisa memberikan sebuah backupan, tapi Jisanya langsung mundur ke bagian belakang, tapi masih dikejar juga habis-habisan. Jisanya sedikit lagi, Petrisa masih bisa lagi berubah dengan adanya mode dari manusianya, transformnya masih menyelamatkan. Hanya saja coba kita lihat dari minimap, ini dia dari Taehyungnya berhasil mendapatkan satu inhibitor turret yang dimiliki oleh Onyx Esports lewat clown yang dia miliki nih. Wow, Thalia. Iya, itu dia ngeselin banget dari seorang Birul, tapi di sisi lain ternyata Lordnya berhasil untuk di take over oleh Jisa dan bahkan menumbangkan satu pemain dari Onyx Esports. Dan kali ini mengarah ke arah seorang Sans digaruk dengan ada satu volley count punch. Immortal pecah, Jisa masih menunggu dan apakah Sans menjadi target keduanya. Triple kill bahkan langsung dikantongi oleh seorang Jisa. 3 pemain dari Onyx harus tumbang bersama dengan adanya Lord yang berhasil dicuri Rebellion Genflix. Kali ini mereka benar-benar meng-outplay pemain dari Onyx Esports, Pak Pulung. Wow, Jisanya udah nggak kebendung lagi juga loh damage-nya. Ini menit segini, Roger dikasih makan terus. Dari tadi dia baru mendapatkan satu death aja, 915 KDA yang dia miliki untuk sekarang. Coba lihat Birul di bagian bawah dengan klon teknik yang dimiliki, dia berubah lagi, udah banyak banget tubuhnya. Sekarang di bagian tengah ada lagi Glorious Pathway yang udah dikeluarkan guna untuk memperlambat pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Genflix. Sementara itu dari best turret-nya udah langsung hilang.